Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan guru mata pelajaran Bapak Jumadi SPD. Selanjutnya, Ibu sebagai guru PL sekaligus pemateri Putri Dwi Ayuningrum. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Tetap semangat ya, walaupun masih dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu teks berita. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ringkasan berita, penyimpulan berita, serta tanggapan isi berita. Oke, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu ringkasan isi berita. Nah, apa sih tujuan dari ringkasan isi berita? Kan anak-anak Ibu semua tahu kalau berita itu panjang serta susah untuk dimengerti. Jadi dengan meringkas kita akan mengetahui apa itu inti dari berita. Namun sebelum kita melakukan ringkasan isi berita, kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah membaca atau mendengarkan berita. Yang kedua adalah mencatat pokok-pokoknya. Nah, mencatat pokok-pokoknya ini sudah kita dapatkan dari unsur-unsur dalam teks berita, yang dimana itu tadi ada apa, mengapa, di mana, bagaimana, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Nah, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas ini kita ambil dari unsur-unsur dalam teks berita tadi yang sudah kita urutkan menjadi 6-5 kalimat saja. Nah, Ibu akan memberikan contoh ringkasan teks berita. Pada minggu lalu, Ibu sudah memberikan contoh teks berita, yaitu Pelabuhan Merak. Nah, di sini ini sudah Ibu tampilkan sebuah ringkasannya. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Sabtu, 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, itu tadi merupakan contoh ringkasan dari sebuah berita. Selanjutnya, kita akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu menyimpulkan isi berita. Nah, di sini anak-anak Ibu sebelum menyimpulkan berita, anak-anak Ibu juga harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah menyimak berita. Nah, bagaimana sih caranya menyimak berita ini? Menyimak berita ini dapat kita lakukan dengan 2 langkah. Yang pertama, apabila kita melihat berita itu dari media cetak atau koran, kita akan membaca teks berita itu tersebut. Selanjutnya yang kedua, apabila kita menyaksikan dari televisi, kita akan mendengarkan cerita tersebut. Nah, setelah itu kita menentukan unsur-unsur dalam berita. Unsur-unsur dalam berita ini pasti anak-anak Ibu sudah pada tahu ya, yaitu ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah kita menentukan unsur berita tadi, kita lanjut kepada langkah selanjutnya, yaitu meringkas berita. Meringkas berita ini kita menyampaikan kembali unsur berita tersebut dalam suatu paragraf. Nah, setelah itu barulah kita menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan isi berita ini kita menyampaikan kembali secara ringkas berita tadi. Tadi kan sudah kita ringkas, selanjutnya sekarang ini kita simpulkan. Nah, contohnya pada simpulan berita yang telah Ibu berikan pada minggu lalu seperti ini. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, sudah mengerti anak-anak Ibu semuanya? Nah, kita akan masuki materi yang ketiga, yaitu tanggapan isi berita. Tanggapan itu apa sih? Tanggapan adalah sambutan terhadap hal,
peristiwa, masalah ucapan, pendapat atau gagasan yang berupa kritik atau komentar atau yang lain. Tanggapan ini biasanya dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau bisa juga kita menambahkan sebuah pendapat. Tanggapan yang dikeluarkan itu harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan-alasan yang logis. Nah, kita lihat contoh tanggapan isi berita. Yang pertama, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check, berita dari sumber lain ada yang berbeda, terutama pada jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan pada berita. Nah, pada contoh tanggapan yang pertama ini, si pembaca menanggapi bahwa berita satu dengan berita yang kedua ini tidak sama. Di berita yang pertama, jumlah korbannya lebih banyak daripada di berita yang kedua. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi yang disampaikan dari berita lainnya. Yang kedua ini juga memberikan tanggapan dari seorang pembaca bahwa seorang pembaca ini memberitahu bahwa informasi yang disampaikan pada suatu berita ini akurat atau sama dengan sumber atau berita lainnya. Selanjutnya, yang ketiga. Contoh yang ketiga ini seperti ini. Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampaian berikut. Nah, pada contoh yang ketiga ini, bahasa yang disampaikan oleh berita ini nih cukup jelas. Jadi mudah untuk dimengerti oleh si pendengar atau si pembaca. Nah, anak-anak ibu sudah mengerti belum? Nah, kalau sudah mengerti, ibu akan memberikan tugas. Kerjakan tugas di bawah ini. Jangan lupa ya, di bawah lembaran bawah diberi nama lengkap, lokal, serta tanda tangan. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata ibu yang salah. Selamat mengerjakan tugas dan jangan lupa dikumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.